KPK itu sebetulnya menentang dua nilai itu. KPK itu tidak demokratis. KPK juga tidak anti korupsi secara kultural. Karena dia menutup diri. Begini ya, saya kira banyak salah kaprah terhadap transisi ini. Dan juga terlalu banyak pesimisme. Saya kira kurang sekali optimisme. Kurang menghargai bahwa upaya bangsa Indonesia untuk mengambil jalan demokrasi itu adalah pilihan yang tepat dan pintu masuk bagi penyelesaian banyak masalah bangsa. Itu sebabnya saya sering agak tersinggung sebetulnya kalau orang memuji-muji cara negara otoriter memberantas korupsi dengan mengatakan, lihat mereka berani hukum mati. Sebetulnya menurut saya ini agak fatal cara kekeliruannya itu karena menghargai diktatorship versus demokrasi. Beda respon otoritarianisme terhadap korupsi dan beda respon demokrasi terhadap korupsi. Dalam otoritarianisme karena partainya tunggal, itu politbironya korup, itu maling semua isinya. Cuma malingnya itu di dalam sistem, besar malingnya, dilindungi, dan begitu terjadi prosperity, birokrasinya mulai menyimpang, politbiro lalu rapat, dan dia mengatakan, bunuh 1-2 orang di antara mereka, biar yang lain jera. Itu adalah respon otoritarianisme terhadap korupsi. Beda dengan respon demokrasi. Saya pernah memberi paper kepada KPK, cuma mungkin mereka nggak baca soal ini. Perbandingan antara Cina dengan Amerika Serikat. Dalam demokrasi, kerumitan transisional itu kita harus tangkap dengan sistem. Dan sistem itu paling tidak terdiri dari 3 hal. Pertama, harus ada pembenahan aturan secara komprehensif, secara masif, supaya aturan memiliki makna tetap, makna jelas, dan menjadi dasar bagi semua orang untuk bersengketa atau bernegosiasi di dalam aturan yang jelas itu. Di dalam otoritarianisme, aturan tidak dibikin jelas, sebab pada akhirnya diktatorlah yang memutuskan. Jadi mereka tidak berkepentingan dengan aturan yang jelas. Mereka senang dengan yang abu-abu karena akhirnya mereka mengambil alih. Itu adalah tradisi di dalam negara otoritarian dan tradisi di dalam negara kolonial. Yang pertama itu. Yang kedua, adanya institusi yang terbuka. Institusi yang transparan, birokrasi yang efektif dan efisien. KPK itu sebetulnya menentang dua nilai itu. KPK itu tidak demokratis. KPK juga tidak anti korupsi secara kultural. Karena dia menutup diri. Teman-teman lawyer di sini kan sering komplain tidak boleh mendampingi saksi dan sebagainya. Itu adalah tradisi di zaman otoritarian. Di dalam demokrasi, untuk menghilangkan korupsi itu buka sistemmu, buka lembagamu, biar rakyat tahu apa yang kamu buat, biar rakyat tahu hukum apa dengan apa kamu bernegosiasi, lalu kita berdebat di situ, sehingga hilanglah kesempatan bagi mereka yang memiliki diskresi untuk menyimpangkan hukum. Itu adalah teori itu adalah pendirian demokratis. Itu tidak mau dilakukan oleh KPK. Makanya KPK tidak berani menyentuh polisi, tidak berani menyentuh jaksa. Kenapa? Karena kejahatan polisi dan jaksa dipakai juga oleh KPK. Orang isinya juga polisi dan jaksa kok, begitu loh. Jadi saya kira, baru kemudian yang terakhir kita bicara tentang manusianya. KPK dia sasar terus manusianya. Hakim nyopet 50 juta terima setelah tidak ada kasus, ditangkap. Padahal tidak pernah ada kasus seumur hidupnya, seolah-olah dia bajingan kelas kakap. Profesor-profesor itu, coba lihat itu profesor-profesor korban KPK itu. Itu kan banyak. Apa betul profesor yang membangun reputasinya secara baik, memiliki etika akademis, membangun jabatannya, posisinya sebagai dosen teladan, lalu jadi maling? Dan kita menghukum bangsa yang baik ini menjadi bangsa maling dari hari ke hari. Inilah pertunjukan Nazarudin ini. Adalah perayaan membunuh diri sendiri. Seperti ada tarian di dalam Bali itu.
orang kesurupan gitu. Setelah kesurupan dia mengambil keris, lalu dia membacok dirinya sendiri. Ini yang sedang kita lakukan sekarang dan KPK adalah keris itu. Kita menikmatinya. Itu loh. Dan kita menikmatinya seolah-olah kita ini bangsa maling. Saya mau minta, siapa yang berani menyebut bangsa ini bangsa maling? Ini bangsa baik. Tapi begini, Gitu. kita sepakat memilih demokrasi. Kenyataannya, kalau tidak mau dibilang kita tambah rusak dibanding zaman Orde Baru, katakanlah lebih otoriter. Apa yang terjadi? Ya itu tadi, jadi saya memaklumi munculnya KPK sebagai obat sementara. Itu sebabnya 30 2002 itu sangat fokus kepada supervisi. Saya tanya KPK, Anda berjuang untuk apa? Indeks persepsi korupsi. Oke, sekarang saya tanya, indeks persepsi korupsi itu apa yang dinilai? Pelayanan birokrasi. Oke, sekarang pelayanan birokrasi itu ada pada penindakan atau pencegahan? Pada pencegahan. Lalu kenapa Anda nindak orang setiap hari? Sementara indikatornya adalah IPK. Bingung dia nggak bisa jawab. Orang-orang KPK ini nggak mengerti persoalan. Nggak baca undang-undang secara baik dan tidak mengerti sejarah undang-undang ini. Jangankan membaca konstitusi, mengerti HAM omong kosong, mereka nggak ngerti kok. Dan saya khawatir dua orang ini juga nggak ngerti gitu loh. Baik, Bapak Fabri. Saya ingat seorang pengarang India. Dia itu koresponden majalah Time, kepala biro majalah Time di India. Dalam buku White Tiger, dia menulis dialog antara dua tokoh. Seorang tokoh mengatakan, jangan-jangan kesalahan kita. India itu waktu dia nulis itu kacau kayak di kita. Korupsi, merajalela. Dia bilang, jangan-jangan kesalahan kita memberikan demokrasi kepada orang setengah matang. Anda sependapat? Memang masalah India itu karena penduduknya terlalu banyak. Dan sumber daya alamnya tidak semelimpah kita. Bangsa Indonesia ini penduduknya itu nomor 4 di dunia setelah apa hubungannya China. dengan demokrasi dan ya karena jumlah yang harus disejahterakan itu kan juga harus itu kan seperti telur sama ayam. Sekarang begitu hukum Anda kacau, kita mengirim sinyal kepada publik dan kepada dunia bahwa negara ini nggak ada kepastian. Semua bisa diterabas. KPK bisa masuk kemana-mana dan KPK berpretensi menjadi institusi inti. Padahal dia itu kan seperti kalau ada pesawat ulang-alik kan punya roket. KPK itu kita tempelkan sebagai trigger mechanism supaya roket ini, pesawat ulang-aliknya, institusi intinya itu melesat cepat. Karena itu dia diberikan kewenangan yang otoriter di situ. Bahkan dulu dia boleh mempengaruhi hakim tipikor supaya tidak melaksanakan keputusan MK dalam kasus Mulyana Kusuma. Dulu itu. Jadi kita berikan ini supaya dia menjadi trigger. Tapi apa yang terjadi? Pesawatnya itu sekarang institusi intinya ada di bawah di comberan. Dianya melejit sendiri. Dan dia menganggap dirinya itulah yang sukses gitu loh. Setiap hari dan sekarang mau bikin cabang di daerah, mau bikin penjara sendiri, mau bikin hakim tipikor. Kamu mau bikin negara dalam negara apa? Bahayanya transisi Indonesia ini sekarang ada 200 institusi sampingan ad hoc yang telah mengalahkan kekuatan institusi inti.